Pemirsa, para pejabat daerah di Nusa Tenggara Timur diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri acara di Pantai Wisata Ota. Polisi sedang mendalami dugaan pelanggaran prokes karena menciptakan kerumunan. Inilah momen ketika para pejabat tinggi Nusa Tenggara Timur sedang berpesta di Pantai Wisata Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Terdapat panggung musik serta meja-meja makan yang jaraknya berdekatan. Walau banyak yang menggunakan masker, namun tetap ada kerumunan. Acara ini merupakan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah NTT yang dihadiri Gubernur Victor Laiskodat dan wakilnya Yosef Naisoi, serta hampir seluruh bupati dan wali kota NTT. Video ini tersebar di media sosial dan menuai beragam komentar karena digelar di tengah pandemi. Polisi kini mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Acara yang digelar di tengah pandemi menuai beragam protes dari masyarakat NTT. Sementara ini kan memang kita dapatnya dari informasi tersebut dari viralnya video, gitu. Nah, untuk itu Polda NTT dan jajaran tentunya perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dulu dengan instansi terkait, sehingga nantinya mendapatkan data yang akurat terkait dengan kejadian yang di dalam video viral tersebut. Saat ini sejumlah daerah di NTT masih menerapkan PPKM level 3 dan 4 karena pandemi COVID-19 belum usai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi informasi tersebut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Mese Ataupah. Selamat sore Pak Mese. Selamat sore Ibu, Baik. semua pendengar. Baik, sudah terdengar jelas. Pak Mese, saya ingin tanyakan terlebih dahulu apa tindak lanjut dari Dinas Kesehatan NTT terkait dengan peristiwa yang viral ini? Baik, memang perlu dijelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus kemarin terdapat pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diadakan di Desa Otnan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Perlu dijelaskan bahwa untuk Kabupaten Kupang memang PPKM-nya level 3. Namun untuk di daerah Kepulauan Semau itu zonanya zona hijau. Jadi lewat prosedur yang seperti biasa dalam hal level hijau itu telah melakukan beberapa prosedur untuk tindakan dimaksud. Sehingga kalau kita melihat tingkat partisipasi yang ikut pada saat itu kan luas lahan kurang lebih 30.000. Baik. Kami konfirmasi kembali Pak Mese, jadi lokasi digelarnya acara ini tengah menerapkan PPKM level 3. Ya, tapi untuk di kabupaten, kalau di zonanya sendiri itu level 2. Sudah level 2? Ya, benar. Dan zonanya sendiri untuk di Pulau Semau sendiri zona apa saat ini Pak? Iya, level 2, hijau. Sudah zona hijau? Siap. Baik, artinya acara ini sebenarnya sah saja bisa digelar? Ya, sebenarnya sah-sah ya. Dan semua peserta yang pergi kan pertama vaksinasi harus, kemudian ya sudah pemeriksaan swab antigen maupun PCR itu kan tahapan itu sudah lewat. Bahkan kegiatan seluruhnya itu di daerah sekitar itu telah dilakukan vaksinasi massal yang mencapai 1.200 lebih dengan penduduk yang hanya sekitar 700 sampai 1.000. Jadi memang secara keseluruhan daerah itu memang telah dilakukan vaksinasi. Kemudian tamu-tamu yang pergi ke situ juga memang telah dilakukan tindakan preventif sebelumnya. Demikian. Baik. Pak Mese, yang juga disoroti meskipun terlihat menggunakan masker, tapi terlihat ramai, terlihat ada kerumunan. Apakah dari Dinas Kesehatan akan melakukan tracing Pak setelah acara? Baik, tentu seperti biasa kita akan tetap melakukan tindakan pencegahan kerumunan. Jadi tracing dan testing kan pekerjaan rutin kami. Jadi kalau memang ada, kita lihat lagi, kita observasi lagi 1-2 hari ke depan untuk memperhatikan apakah ada kluster di situ. Kemudian kita akan tindak lanjuti dengan tentu dengan tracing dan testing berikutnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mese Ataupah atas klarifikasinya. Pemirsa, Mese Ataupah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kita ke informasi lain, pemirsa, tim penjinak bahan peledak Polda Sumatera Utara mengevakuasi tas mencurigakan yang bertuliskan "Awas ada bom" di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Namun setelah dievakuasi, tas tersebut ternyata hanya berisi bongkahan batu. Tim penjinak bahan peledak Polda Sumatera Utara mengevakuasi tas mencurigakan di persimpangan Jalan MH Sitorus dan Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Petugas mengevakuasi barang mencurigakan ini secara manual dengan menggunakan alat deteksi logam. Namun setelah dibuka, tas mencurigakan ini hanya berisi bongkahan batu. Sebelumnya tas berisikan tulisan "Awas ada bom" ini sempat membuat heboh warga dan petugas. Kapolres Pematang Siantar akan mencari pelaku teror tas tersebut. Dari polisi dibantu TNI juga sedang mencari informasi. Sampai saat ini kita sudah melakukan penyisiran, mencari saksi-saksi yang mengetahui dari jam berapa tas itu ada, apakah ada saksi yang melihat siapa yang menaruh barang itu. Kita juga lagi mencari CCTV, mudah-mudahan ketemu dengan cepat. Sebuah truk bermuatan gas LPG cair terbakar dan menyambar 2 mobil di anjungan perbaikan kapal. Sopir truk LPG dan operator berhasil dievakuasi dari lokasi kebakaran dan kini dalam perawatan intensif di rumah sakit. Truk bermuatan gas LPG cair terbakar dan menyambar 2 mobil di anjungan perbaikan kapal PT Dok Perkapalan Surabaya. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Sempat terjadi 2 kali ledakan dan api menyambar 2 mobil yang berada di dekatnya. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga ada percikan api saat proses pemindahan LPG cair sehingga menyebabkan kebakaran. Proses pengisian, jadi dari unit tangki LPG dia ngisi ke tangki dari truk ke tandon tangki LPG ada 2, kapasitas 4 ton kiri kanan. Nah, mungkin dalam proses ini itu terjadi kebakaran. Jadi di dalam tadi untuk korban, operator sama drivernya. Kita ke informasi lain, pemirsa, toilet bernilai ratusan juta rupiah di Pandeglang, Banten ternyata kondisinya tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Keran di wastafel tidak ada air sehingga murid tidak bisa menggunakannya. Beginilah kondisi toilet Sekolah Dasar Negeri Salapraya 2, Kampung Kadu Kotok, Pandeglang, Banten. Bangunan seluas 4,7 meter ini menelan anggaran cukup fantastis, yakni sebesar 104 juta rupiah. Tidak ada yang berbeda dengan fasilitas toilet pada umumnya, lantai keramik dan tempat wastafel untuk mencuci tangan tanpa kaca. Para siswa mencoba menggunakan toilet namun kecewa karena keran di wastafel tidak teraliri air. Airnya nyala nggak? Nggak nyala. Terus Dede kalau misalkan mau buang air kecil, air besar kayak gimana kalau nggak ada airnya? Begitu. Ini baru pertama kali cobain ya? Iya. Menurut salah seorang guru, toilet umum di sekolah sangat dibutuhkan karena selama ini tidak ada tempat buang air kecil maupun besar. Dengan ada WC itu? Manfaatnya mah banyak, besar manfaatnya gitu, tapi WC eta hanya kal teu can bapanto. Gitu bae kana abdi mah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menilai anggaran sudah sesuai karena menggunakan konsultan perencana dan pengawas. Ya, saya aja sebagai pengguna anggaran tidak bisa menyatakan itu kebesaran atau kekecilan karena yang lebih tahu persis tentang uang untuk dipakai apa dengan biaya berapa itu adalah konsultan perencana. Ketika dibuat oleh perencana, ya kita setujui dong. Selain di SD Negeri 2 Salapraya, 3 sekolah dasar negeri lainnya juga menganggarkan proyek dengan dana serupa, yakni Ciherang 2 Picung, SD Negeri Pejamban 1 Carita, serta SD Negeri Sikulan 3. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar kode etik pimpinan KPK karena berhubungan langsung dengan pihak berperkara korupsi mantan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial.
Lili Pintauli mendapatkan sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Majelis Etik KPK menghukum Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan sanksi berat karena melanggar kode etik menyalahgunakan kewenangan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi. Komisioner KPK periode 2019-2023 ini dinilai memanfaatkan posisinya untuk menekan beberapa pihak berperkara M. Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya di PDAM Tirta Kuala Tanjung Balai. Lili dijatuhi sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samintan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satu Crazy Rich Indonesia itu dinyatakan tidak terbukti memberi suap sebesar 5 miliar rupiah kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih. Yang ditetapkan dalam sidang tertutup umum pada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis bebas bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samintan. Salah satu Crazy Rich Indonesia ini divonis bebas karena tidak terbukti memberi suap sebesar 5 miliar rupiah ke mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih. Selain itu, Hakim meminta hak dan kedudukan serta harkat martabat Samintan kembali dipulihkan. Hakim juga meminta jaksa KPK segera membebaskan Samintan. Tapi begitu majelis hakim tetap berani untuk menerima argumentasi kita, yang jujur aja argumentasi itu sebenarnya akademis, tidak praktisi. Kita lebih mendepankan mengenai sifat lawan hukumnya itu bagaimana, makanya gitu diputus, ya jujur aja kita semua kaget juga gitu. Tapi alhamdulillah, terima kasih juga, kita tunggu aja nanti di upaya hukum selanjutnya di jaksa ya. Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum KPK menuntut Samintan dihukum 3 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Samintan bersalah melakukan suap terhadap Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Indra Setiabudi, Eri Rebeka, iNews melaporkan. Bupati Probolinggo bersama suaminya yang tertangkap tangan KPK tiba di gedung KPK Jakarta. Mereka dibawa dengan pengawalan ketat penyidik KPK. Usai menjalani pemeriksaan oleh KPK di Polda Jawa Timur, Bupati Probolinggo Puput Tantria Sasari dan suaminya, Hasan Aminuddin, sore ini tiba di gedung KPK Jakarta. Tidak ada pernyataan yang dilontarkan Bupati Probolinggo dan suaminya saat masuk ke gedung KPK. Bupati Probolinggo dan suaminya serta 8 orang yang terjaring OTT KPK ikut dibawa dengan menggunakan bus milik Polda Jawa Timur. Dalam operasi tangkap tangan yang terjadi pada Senin dini hari, petugas KPK menyita 3 koper serta beberapa tas yang diduga merupakan barang bukti. Pemirsa, sebuah toko kelontong di Bandung, Jawa Barat disatroni perampok bersenjata api. Para pelaku berhasil ditangkap usai aksi mereka terekam kamera pengawas dan menjadi viral. Sambil mengeluarkan senjata api, perampok ini mengancam penjaga sebuah toko kelontong di Desa Lengkong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka memaksa penjaga toko untuk memberikan sejumlah barang dagangan. Usai beraksi, 3 pelaku pun ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandung. Mereka ditangkap usai aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dari tangan mereka, polisi menyita hasil rampokan berupa rokok dan permen senilai Rp800.000 serta jeep yang mereka kendarai. Polisi juga menyita senjata laras panjang dan pendek, peluru, serta alat perakit senjata. Kita menemukan amunisi kurang lebih ada 250 butir berbagai kaliber, dan ini cukup sangat berbahaya, ini betul tidak boleh beredar di tengah-tengah masyarakat. Ini masih kita kembangkan untuk keberadaan amunisi ini, mengingat keterangan dari para pelaku ini masih berubah-ubah. Para tersangka terancam pasal berlapis tentang perampokan dan kepemilikan senjata dengan hukuman penjara minimal 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Ratusan ibu hamil rela mengantri sejak pagi demi vaksinasi COVID-19. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.